Apa yang terjadi? Sangat cepat dirubah menjadi tiosianat. Tiosianat ini akan cepat juga dirubah menjadi CO2, gas amoniak, dan asam sulfat yang efek toksiknya tidak ada. Ini reaksi normal dari tubuh untuk menghilangkan efek toksik. Artinya dalam waktu cepat hal itu bisa hilang. Lalu kita balik bertanya, kenapa masih ada sisa? Logika saya berkata, nggak semua masuk, masih tersisa. Ada faktor lain lagi yang mengatakan, tadi fakta dikatakan bahwa korban telah di-embalming, kemudian 3 hari lebih baru dilakukan otopsi. Terjadilah yang namanya postmortem distribution. Artinya distribusi senyawa racun di dalam tubuh setelah kematian. Setelah mati, sel itu tidak mampu lagi mempertahankan turgor atau tegangan permukaannya, sehingga senyawa akan bisa terdistribusi ke manapun dia mau. Ini juga akan berpengaruh pada penurunan konsentrasi sianida yang ada di dalam lambung. Lalu saya bertanya untuk membuat kepastian, kenapa di dalam hati empedu atau urin tidak diketemukan? Setelah 3 hari mungkin reaksi ini sangat sempurna, sehingga kita tidak lagi bisa menemukan jejak sianida yang ada yang telah masuk ke dalam tubuh korban. Karena masing-masing senyawa punya sifat yang unik atau khas. Lalu saya bertanya, dia minum kopi. Kopi saya ketahui reaksi penguraiannya lambat. Meskipun 3 hari masih terdeteksi. Berita acara yang disampaikan dari laboratorium forensik pada uji pendahuluan dengan menggunakan alat GCMS menemukan kopi di semua organ yang diberikan oleh kedokteran forensik. Artinya, ketika kopi itu terminum dalam jumlah bersamaan yang mengandung juga sianida, dia akan masuk bersama kedua senyawa itu, kemudian terdistribusi juga ke dalam tubuh. Bedanya kopi tidak memberikan efek racun, kopi tidak terurai dalam waktu cepat seperti sifat sianida ini, sehingga dalam waktu 3,5, kira-kira 3 hari lebih setelah kematian baru diotopsi, laboratorium forensik Polri masih menemukan ada kopi. Berapa banyak kopi yang masuk? Saya mencoba bertanya, karena bukan menjadi target penyebab kematian, kopi hanya ditetapkan secara kualitatif, terdeteksi. Artinya melewati nilai batas deteksi dari alat tersebut. Artinya kalau mencoba menghitung dalam jumlah volume yang diminum, berapa sih kira-kira mengandung kopi secara umum? Jumlahnya sedikit, terminum, KPI berada, kemudian masih tertahan di dalam tubuh, itulah bukti bahwa kopi juga masuk bersama sianida dan ada di dalam tubuh korban. Sehingga saya bisa mengatakan penyebab kematiannya berdasarkan data tersebut adalah keracunan dari sianida. Terima kasih. Dari penjelasan ahli yang panjang lebar ini, kalaupun mungkin untuk memberikan pengertian kepada saya mungkin menyingkatkan apa yang sudah ahli jelaskan tadi, bahwa intinya 0,2 itu dalam lambung itu karena saking banyaknya sianida yang masuk ke dalam tubuh korban. Ya. Nah, dan yang lainnya itu terserap karena tadi sudah jelaskan dari NaCN menjadi HCN menjadi gas, itu kemudian terserap oleh tubuh.
dan yang serapan tubuh itu yang kemudian membuat sel tidak mampu menangkap oksigen, begitu. Itu yang kemudian menyebabkan kematian Betul. oleh korban, begitu ya. Lantas apakah ahli juga melakukan semacam rekonstruksi ataupun percobaan-percobaan untuk kemudian bisa memprediksi siapa yang bertanggung jawab, kemudian apakah tujuan dari rekonstruksi ini, karena juga berdasarkan keterangan dari saksi yang terdahulu sudah kita lakukan pemeriksaan, memang ahli juga melakukan beberapa rekonstruksi atau percobaan-percobaan. Bisa ahli jelaskan apa kesimpulan ahli terhadap rekonstruksi itu, kalaupun memang dilakukan? Terima kasih. Saya diminta penyidik untuk melakukan rekonstruksi. Kemudian saya berusaha untuk memahami bagaimana sistem pembuatan kopi Ice Vietnam kopi yang diminum oleh korban. Dari laporan BAP dan advisornya menceritakan bahwa sistem yang dikerjakan SOP-nya adalah pembuatan kopi meliputi penyiapan bahan dalam bentuk batch, kalau dalam produksi farmasi dikatakan. Dalam satu produksi ada sejumlah gram, 500 gram kopi, kemudian 2 kaleng dicampur dengan susu kental, 2 kaleng susu halus, susu encer dicampur menjadi satu dalam wadah 2 liter. Ini disiapkan untuk 1 hari. Yang menyiapkan ada petugasnya. Pertama saya berpikir, kalau ini menjadi masalah, katakanlah cyanida muncul dari kopi, berarti semua orang yang telah mengkonsumsi kopi pada hari itu pasti keracunan. Dari BAP yang ada, saya mencoba untuk mencari, di sini tidak diketemukan, hanya 1 orang saja yang meminum kemudian mengalami masalah. Berarti asumsi saya yang pertama bisa saya gugurkan berdasarkan fakta yang ada. Lalu saya berpikir, apakah mungkin yang kedua? Mungkin peracik. Karena dia meracik pesanan sesuai dengan pesanan pemesan. Atau mungkin juga yang bawa setelah kopi itu diracik, penyaji. Atau mungkin juga yang memesan. Saya mencoba melakukan percobaan. Kalau yang meracik mengerjakan aturan sesuai dengan SOP yang diberikan oleh tempat kopi tersebut dibuat, saya mencoba untuk misalnya pertama kali NaCN dimasukkan ke dalam gelas. Setelah itu baru es, baru susu. Setelah itu ditutup dengan filter, ditambahkan kopi serbuk di atasnya. Baru dituang air panas, kemudian diaduk. Semua ini saya kerjakan di tempat kejadian. Kemudian saya minta panelis yang pada saat itu membuat dan mencium bau atau merasakan sedikit untuk menguji apa yang terjadi. Panelis ini mengatakan bahwa hasil aduk. Panelis itu dari mana? Dari pegawai Olivier. Pegawai Olivier ya? Yang pada saat itu hadir pada saat kejadian mencium bau. Yang pada saat kejadian mencium bau juga gitu ya? Oke. Ini tujuannya apa? Agar tidak terjadi bias, menyimpang dari hasil yang ada pada saat itu. Semua panelis mengatakan di sini hampir tidak berbau. Jadi tidak berbau hingga berbau sedikit menyengat katanya. Oke, saya catat. Kemudian saya coba membuat percobaan kedua. Es, tambahkan cyanida, tambah susu, tutup kopi, tuang air panas, aduk. Panelis mengatakan sedikit menyengat baunya. Semua panelis mengatakan lebih kuat baunya ketimbang yang percobaan pertama. Percobaan ketiga, es dimasukkan, susu dimasukkan, ditambah cyanida, ditutup dengan kopi, dituang air panas, kemudian diaduk.